Miris sekali ya rasanya selalu ada orang tua yang membanding-bandingkan anaknya dengan anak yang lainnya. Atau bahkan banyak banget orang tua yang membandingkan prestasi anaknya sendiri dengan prestasi anak orang lain. Sebenarnya, orang tua yang seperti itu, untungnya buat apa sih selalu membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lain atau bahkan dengan anak tetangganya sendiri. Padahal setiap anak adalah anugerah. Anak wajib diberikan kasih sayang, kenyamanan, perhatian yang luar biasa dari orang tua. Dan apa sih dampak buruk dari anak yang selalu dibanding-bandingkan oleh orang tuanya? Kok bisa orang tuanya kayak gitu? Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga keadaan kalian sehat selalu ya. Pernah nggak sih kalian mendengar cerita anak yang selalu dibanding-bandingkan oleh kedua orang tuanya? Atau salah satu orang tuanya? Pasti kalian pernah banget mendengar cerita ini. Atau bahkan mungkin kalian salah satunya. Rasanya kayak gimana sih menjadi seorang anak yang selalu dibanding-bandingkan dengan anak lainnya atau saudara kalian sendiri? Aku tahu, pasti ini rasanya sakit banget, sakit yang teramat dalam. Bahkan kalian merasa bahwa orang tua kalian gak adil, gak sayang sama kalian. Lalu kemudian kalian mempertanyakan kepada orang tua, apakah orang tua kalian menyayangi kalian atau tidak? Dan apa coba jawaban orang tua yang seperti itu? Pasti mereka akan berkata, dasar anak durhaka. Kalau enggak sayang, enggak akan kamu disekolahin, digedein sampai saat ini, dikasih makan dan lain sebagainya. Nah, orang-orang tua yang seperti ini, pasti kalau misalnya ada anak yang mempertanyakan sayang atau enggaknya, pasti dijawabnya sebagai anak durhaka. Apalagi kalau misalnya anaknya nggak ngejawab apa kata-kata mereka karena saking kecewanya, pasti selalu dicap dikit-dikit anak durhaka. Padahal anak durhaka itu ada sebabnya, dan enggak semua perilaku orang tua dibenarkan. Walau mereka orang tua, enggak selamanya anak salah dan enggak selamanya orang tua benar. Begitu juga sebaliknya. Dari sebab itu, hubungan antara orang tua dan anak harus saling melengkapi satu sama lain. Agar apa? Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya, kalau misalnya anak dan orang tua tidak akur dalam suatu keluarga, maka keluarga tersebut akan semrawut ya. Nggak enak, banyak dramanya. Yang satu menderita, yang satu ketawa-ketawa alias happy-happy. Anak yang lain selalu disanjung-sanjung, sementara anak yang satunya nggak pernah diperhatikan. Dengar nih untuk para orang tua ya. Mendidik anak itu bukan hanya dengan cukup materi aja. Kalian mempunyai anak itu kan pasti atas persetujuan antara suami dan istri ya, sebagai orang tua untuk melahirkan anak tersebut. Maka ketika anak itu lahir, kalian harus menyayangi mereka. Janganlah kalau misalnya ada dua anak, yang satu disisihkan, yang satu disayang-sayangi, janganlah seperti itu. Akhirnya akan menimbulkan kecemburuan bagi anak yang satunya dan tidak suka kepada saudaranya. Padahal saudaranya sendiri nggak tahu apa-apa. Dari sebab itu, jika ada orang tua yang selalu membanding-bandingkan anak yang satu atau dengan anak yang lain, maka anak-anak itu nggak akan pernah akur. Sejatinya, dalam rumah itu, anak-anak bisa akur itu karena orang tua yang mengakurkan, orang tua yang berlaku adil, orang tua yang memberikan kasih sayang yang sama, bukan kasih sayang yang berbeda. Dan sayangnya ya, orang tua yang seperti ini banyak sekali di kalangan masyarakat kita. Contohnya, orang tua yang selalu membandingkan prestasi anaknya dengan anak tetangganya nih. Kalau anaknya dapat hasil nilai 60, anak tetangganya dapat nilai 100. Abislah tuh anak dimaki-maki sama orang tuanya. Dikatain anak yang bodoh lah, anak yang gak berguna lah. Sementara anak tetangga dipuja-dipuji. Sakit gak tuh hati si anak kandungnya? Pasti sakit lah.
dia udah belajar semaksimal mungkin, semampu dia. Tapi kalau misalnya ketika hasil tidak sesuai dengan ekspektasi, ya udah nggak usah dimarahin. Harusnya disemangati, diberikan perhatian, kasih sayang. Lagian juga, ginilah, nilai itu nggak akan berpengaruh terhadap kehidupan. Yang berpengaruh terhadap kehidupan itu adalah diri kita sendiri. Ibaratnya gini, kita boleh jadi berprestasi di sekolah. Benar-benar berprestasi di sekolah, bahkan jadi juara umum sekalipun. Tetapi belum tentu ketika mereka keluar dari sekolah, mereka akan menjalani hidup yang sukses, yang bahagia. Belum tentu. Karena sejatinya kehidupan yang sesungguhnya itu ada di luar sana. Bukan di sekolah. Bukan. Sekolah itu adalah sebagai dasar pendidikan. Bukan untuk meraih kesuksesan dalam hidup. Walaupun sekolah itu atau pendidikan itu memang penting dalam aspek kehidupan, tetapi tidak semua kesuksesan aspek kehidupan itu tergantung dari pendidikan. Itu kembali kepada diri kita sendiri tentunya. Ada nggak sih orang tua yang kayak gitu? Oh, banyak banget ya. Bahkan beberapa bulan yang lalu nih, aku pernah mendengar berita atau melihat berita anak yang sampai menghabisi nyawa kedua orang tuanya hanya karena anaknya selalu ditekan untuk belajar dan belajar supaya menjadi anak yang berprestasi. Akhirnya anaknya stres, depresi, melakukan hal demikian kepada orang tuanya. Kalau udah kayak gini, siapa yang mau disalahkan? Siapa? Orang-orang lain yang nggak bisa merasakan penderitaan anak si itu pasti akan mengecap, wah itu anak durhaka. Apakah kalian tahu kehidupan anak itu seperti apa? Ya memang menghabisi nyawa seseorang itu nggak dibenarkan. Tetapi dalam mendidik anak pun menggunakan cara kekerasan, memaksakan kehendak orang tua kepada anak itu juga nggak baik. Mendidik anak yang benar itu nggak seperti itu konsepnya. Dan banyak banget orang tua yang kayak gitu ya. Selain itu, orang tua seperti apa lagi sih yang banyak banget di kalangan masyarakat kita itu? Yang selalu gampang memberikan sumpah serapah kepada anaknya ketika anaknya melakukan kesalahan. Itu banyak banget orang tua yang kayak gitu. Menjumpahi anaknya gak akan pernah sukses, anaknya bakalan jadi beban keluarga dan lain sebagainya. Sakit gak kalau si anak itu mendengarkan sumpah serapah dari orang tua itu? Sakit. Lalu ketika itu, anak tersebut membela diri. Dikatakanlah sama orang tuanya, kamu adalah anak yang durhaka, kamu gak boleh ya yang kayak gitu. Dikit-dikit dikatain durhaka lagi. Padahal durhakanya anak itu disebabkan oleh siapa? Orang tua itu sendiri. Tetapi sayangnya, kalau orang tua yang terlalu egois, mereka gak akan pernah menyadari itu. Tahu-taunya anak ini durhaka, anak itu durhaka. Aku tahu anak itu sangat terpuruk, down mentalnya, bahkan bisa mengalami depresi kalau orang tua selalu berperilaku seperti itu. Lalu, dampak buruk apa sih yang akan si anak terima dari perilaku orang tua yang tidak adil, yang kurang memberikan perhatiannya, selalu memaki-maki anak tersebut, melakukan sumpah serapah kepada anak tersebut? Apa sih dampaknya bagi anak tersebut? Tentu yang pertama, anak itu akan kena mental ya, karena stres. Mereka itu mengharapkan orang tua yang baik, yang bijaksana, yang bisa menuntun mereka ke jalan yang benar ya, yang perhatian, yang kasih sayangnya itu sungguh luar biasa. Tetapi sayangnya, itu hanya ada di pikiran mereka saja, di benak mereka saja. Tetapi pada kenyataannya orang tuanya tidak seperti itu. Dampak lainnya apa? Anak itu akan depresi dan melakukan hal yang di luar batas anak itu sendiri ya. Anak itu akan selalu overthinking, berpikiran secara berlebihan, berisik banget kepalanya. Lalu anak itu akan apa? Dia tidak akan memiliki rasa percaya diri. Karena apa? Ya bagaimana bisa dia bisa percaya diri kalau orang tuanya aja selalu menjatuhkan mentalnya? Gini aja lah, emang ada seseorang yang bisa percaya diri di saat dia selalu dijatuhkan mentalnya? Nggak ada, beneran. Yang ada anak itu selalu insecure, terpuruk, merasa nggak berharga. Bahkan mungkin saking overthinkingnya dia, saking nggak percaya dirinya dia lebih memilih apa?
mendiskon umurnya. Istilahnya seperti itu. Banyak banget kok anak yang seperti itu. Dan kata-kata durhaka kepada si anak yang selalu dilontarkan akan menjadikan anak itu sebagai anak yang bandel alias anak yang nakal. Padahal sejatinya anak itu tadinya adalah anak yang baik. Kemudian anak itu akan berperilaku kasar kepada orang-orang lain. Karena apa? Akibat didikan orang tuanya. Orang tuanya nggak pernah mendidik anak itu dengan benar. Orang tuanya selalu mencaci maki anak itu dengan kata-kata yang kasar. Apakah itu tidak berdosa? Kenapa selalu mengatakan anak durhaka tapi orang tua juga nggak pernah introspeksi diri? Emang ada mendidik anak seperti itu? Nggak ada. Dampak lain juga, anak itu akan salah pergaulan ya, salah circle pergaulan istilahnya. Jatuhnya kemana nanti larinya? Ke obat-obatan terlarang, ke minuman keras, bahkan melakukan hal-hal yang seharusnya nggak dilakukan. Karena apa? Mental mereka aja udah rusak kok. Rusaknya akibat apa? Orang tua. Kalian pernah nggak sih mendengar kata-kata seperti ini? Buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Ya itu, anak pun seperti itu. Anak itu cerminan orang tua. Kalau orang tuanya mendidiknya dengan penuh kasih sayang, perhatian, bijak, dengan baik, maka akan menghasilkan anak yang baik pula. Tetapi, kalau orang tua mendidik anak itu dengan cara yang kasar, temperamental, mencaci maki, mensumpah serapahi, maka hasilnya akan menjadikan anak itu semakin buruk. Itu. Bahkan mungkin orang-orang akan mengatakan bahwa anak tersebut adalah sampah masyarakat. Ini disebabkan oleh apa sih? Faktor didikan orang tua. Tetapi ada juga memang orang tua yang udah mendidik anaknya dengan baik, dengan benar, memberikan perhatian dan kasih sayangnya sefull mungkin ke anaknya, tapi anaknya tetap menjadi sampah masyarakat. Ini diakibatkan juga oleh apa? Oleh lingkungan, kalau enggak oleh pergaulan, biasanya seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita, para orang tua, pengen punya anak yang baik, berikanlah mereka kasih sayang. Anak itu tanggung jawab orang tua loh. Jika kalian sebagai orang tua belum tentu siap benar-benar menjadi seorang ayah dan ibu, jangan dulu punya anak. Daripada anak itu harus dibanding-bandingkan dengan orang lain. Daripada anak itu harus menjadi korban atas perlakuan kalian. Janganlah menjadi orang tua yang egois dan dikit-dikit menyalahkan anak. Janganlah seperti itu. Dan pastinya ya, setiap anak yang enggak pernah dilakukan adil oleh orang tuanya pasti akan bertanya-tanya, lah emang Tuhan cuman mengecap anak durhaka aja yang ada, enggak ada orang tua durhaka? Oh, mohon maaf, ada orang tua durhaka kok. Enggak selamanya anak yang durhaka. Apalagi kalau anak itu emang udah benar-benar baik, soleh atau solehah, tapi orang tuanya selalu mencaci makinya, mencibirnya, membanding-bandingkannya dengan anak yang satu atau dengan anak yang lain, bahkan dengan anak tetangga, maka niscaya orang tua itu yang berdosa. Ingat, Tuhan itu maha adil. Taulah memang orang tua itu harus disayangi, harus dihormati. Tetapi sebaliknya, sebagai orang tua juga, orang tua harus bertanggung jawab terhadap anaknya, yaitu memberikan perhatian, kasih sayang, pendidikan. Itu sebagai kewajiban orang tua kepada anaknya. Karena apa? Itu adalah darah daging mereka. Dan untuk para orang tua, kalau kalian ingin memiliki anak yang baik, yang soleh ataupun solehah, yang beradab, yang beretika, memiliki ilmu, yang cerdas, maka yang pertama, hal apa yang harus kalian lakukan sebagai orang tua? Berikan kasih sayang dan perhatian. Karena dengan begitu anak akan merasa nyaman kepada kalian. Gak akan minder sama kalian. Segala halnya akan selalu terbuka sama kalian. Lalu berikanlah pendidikan terbaik untuk anak. Janganlah kalau misalnya kalian mempunyai 2 anak atau lebih dibanding-bandingkan dengan saudaranya atau bahkan dengan anak tetangga. Jangan. Itu gak ada untungnya. Yang ada malah nanti ujung-ujungnya keluarganya jadi amburadul, nggak harmonis, jadi berantakan, jadi pada saling benci. Janganlah menimbulkan kebencian dari hati anak kalian ke hati anak yang lain, jangan. Ya, sebagai orang tua yang bijak, kalian harus berlaku adil. Ingat, yang durhaka, yang berdosa itu bukan cuma anak aja, tapi orang tua juga kena. Ingat, Allah itu maha adil. Allah itu selalu memperhatikan dan melihat setiap perbuatan makhluknya.
Lalu untuk anak nih, kalau orang tuanya udah baik, udah memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih, udah memberikan pendidikan yang baik pula, jagalah, rawatlah, hormati orang tua kalian, sayangi orang tua kalian. Jangan sampai ketika orang tua kalian udah mati-matian berjuang untuk kalian, kaliannya malah salah pergaulan. Dan akhirnya kalian membangkang dan melawan orang tua. Jangan sampai seperti itu ya. Mungkin cukup sekian video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga bermanfaat. Dan bye-bye.